ada sebutan mangerteni triloka lekering kongsi atau tiga kan triloka alam lekering kongsi dari Sugeng dalu rahayu Pak O. Nggih, wilujeng dalu rahayu. Nggih, bisa perkenalan dulu. Nggih. Nggih, wilujeng dalu sedaya kadang pamirsa. Nggih. Kula nami Yupiter Utomo. Nggih. Kok niki wonten tamu Mas Hendra nggih kalian Mas Pak Bayan Darsono. Nggih. Nggih, matur nuwun rawuhe Mas Hendra. Ugi sedaya kadang pamirsa YouTube channel Suryo Alam nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat-sehat Pak O. Kula nggih matur sembah nuwun sampun ditampi ten kene daleme Pak O Jupiter nggih. Nggih niki dongsongan kula, rompok kula. Nggih, langsung nggih mawon Pak O nggih. Nggih wonten apa wonten. Kan banyak spiritual ini sering kita jumpai. Nggih. Selalu mengedepankan Jawa supaya Jawa ini bangkit lagi gitu. Nah, sejatinya Jawa dan tujuan Jawa sendiri itu seperti apa? Jawa dan tujuan Jawa sendiri. Nggih ngapunten para kadang pamirsa nggih. Pendengar dan pemirsa YouTube nggih. Ugi para kadang sepuh nyuwun duka kalangkung ingkang kathah kok menawi wonten kirang nglangkungipun kula namung menika ditamoni Mas Hendra lah kula niki nggih des pundi nggih tetep ditangleti nggih. Saged kula jawab to nggih. Lah kula niku nggih prihatin sanget. Dene napa bangsa kita, bangsa Nusantara nggih. Karena sudah disatukan melalui adanya negara kesatuan Republik Indonesia yang mana terdiri dari beberapa pulau, suku, bangsa, agama, ras dan sebagainya mengikat menjadi satu kesatuan Republik Indonesia. Jadi kemudian ada beberapa pertanyaan yang lontarkan oleh Mas Hendra tadi. Jawa sebenarnya dalam arti ngerti ya. Jawa itu ngerti. Jawa niku ngerti walaupun orang apapun kalau dia mengerti tentang kesemuanya, keseluruhan tentang hal apapun termasuk yang khusus yaitu tentang kehidupan. Betul. Kehidupan. Tentunya dalam interaksi antar sesama masyarakat dunia itu kan saling berinteraksi. Makanya bangsa satu dengan bangsa yang lain itu saling berinteraksi. Kalau orang Jawa itu menerima apapun yang ada karena sudah mengerti bahwasanya kita hidup bersama, berwujud bersama di bumi yang sama, gitu. Dari bumi yang sama. Artinya tidak ada mak pedunduk dari luar sana, niku secara rasional, nggak mungkin. Tapi secara nyata bisa dibuktikan dengan ilmu, sains, kita terwujud dari saripati alam yang ada di unsur bumi kita dan semesta tentunya yang menaungi ya. Tadi pertanyaan kedua, tujuan dari Jawa sendiri itu seperti apa? Tujuan
orang Jawa. Sekarang orang Jawa. Ya tadi yang saya katakan orang Jawa, orang yang mengerti, sudah mengerti tentang hal kehidupan sosial kemasyarakatan, bahwasanya mengerti. Tentunya orang Jawa dulu ada sebutan mangerteni triloka lekering kongsi atau tiga kan triloka alam, lekering kongsi dari suatu rangkaian tadi sudah saling memahami dan juga saling merupakan satu rangkaian yang sudah dipahami, saling dipahami. Dia orang Jawa, orang mengerti Jawanya, ngertene itu kan sudah mengerti adanya keberadaan dia yang ada terwujud di alam ini. Kemudian yang mewujudkan tentu tetap adanya alam. Kemudian juga semesta raya. Jagating manungsa, jagating kewan, ana tumbuh-tumbuhan, kewan, dan jagating semesta. Tentu semesta tanpa batas tepian, dan juga tidak ada satu titik kekosongan. Tidak ada satupun titik kekosongan di semesta ini. Semuanya terangkai dengan penuh sistem yang bekerja, yaitu dinamakan daya hidup. Kalau orang Jawa mengatakan dayane ngurip. Nah itu. Jadi orang Jawa, orang yang sudah mengerti hal itu konsep utamanya begitu. Kadang saya berpikir begini, Pak. Ketika sebelum adanya ajaran-ajaran yang dari luar itu masuk ke Nusantara, orang Jawa kan sudah bisa dikatakan orang yang linduih gitu, dan sudah punya ajaran yang bisa kita katakan sebagai ajaran yang mulia kalau menurut orang Jawa gitu. Nah, kenapa ya secara dengan lambat laun berjalannya waktu gitu, dengan ajaran yang mulia, yang linduwe, orang Jawa yang andap asor, ternyata kok tergerus dengan budaya asing. Lah itu apa penyebabnya? Ya itu kita kembali ke bahwasannya hidup adalah sistem yang bekerja. Betul. Itu namanya siklus kehidupan. Tidak bisa kita hindari bahwasannya apa yang ada ini kita terima. Ini kasunyatan, kenyataan yang ada, tidak bisa diingkari. Adapun itu dari bangsa-bangsa lain melalui penjajahan lewat interaksi dari makhluk sosial dunia saling berinteraksi. Ada geopolitik, geoekonomi, ekonomi politik dan sebagainya ya. Itu kalau itu pelajaran politik. Mengapa kok bisa ajaran yang sangat sudah tertata seperti itu kok bisa ya tadi siklus. Namun kita percaya dan orang Jawa percaya, seorang orang spiritual, jiwanya yang hidup bisa merasakan ya, secara merasakan apa yang terjadi, memahami itu, tentunya siklus itu akan segera kita lalui, beralih, itu pasti. Maksudnya pasti dari jangka leluhur kita, jangka Jayabaya, dari leluhur kita itu sudah memprediksi, itu jangka memprediksi. Tidak bisa dipungkiri karena itu suatu siklus kehidupan ya, kita terima. Namun kita
adanya kebangkitan Nusantara yang digaungkan itu sebenarnya bangkit dari jiwa-jiwa yang tersadar diri, kemudian dari kesemuanya itu, mengapa orang Jawa dulu mempunyai suatu peradaban yang sangat tinggi, adiluhung, mengedepankan keluhuran budi, pekerti, dari adanya suatu proses perjalanan pembentukan peradaban. Orang Jawa dengan dibuktikan melalui adanya fosil yang lama, tentunya dengan penelitian para ahli arkeologi, ahli forensik tentang karbon yang bisa meneliti umur karbon itu seberapa lama. Itu kan sudah orang-orang sudah menemukan hal itu. Ilmu itu sudah ditemukan. Saya tidak membahas jauh karena saya bukan ahlinya. Kemudian kenyataan sudah ditemukan. Fosil itu ada di Jawa juga. Di benua lain juga ada. Artinya di sini juga adanya manusia penghuni kawasan Pulau Jawa, ya, dan sekitarnya di wilayah Nusantara itu kan juga sudah lama. Kemudian adanya suatu peninggalan prasasti, ada candi. Ketika candi kita paling megah, ya, paling masih utuh, ada candi Borobudur, candi Penataran, itu kan masih utuh. Dan pada masa itu bisa dikatakan pasti ada angka tahun. Ternyata itu juga sudah peradaban Jawa sudah mempunyai teknologi yang sebegitu luar biasa tentang pembangunan, tentang perhitungan. Mengapa membuat Borobudur menjadi ada suatu yang makna tersembunyi, tersirat di situ sebenarnya. Itu juga umpama dikupas kan ya, apalagi orang-orang Buddha itu bisa menjelaskan semua itu. Nah, kemudian adanya suatu prasasti, catatan-catatan orang Jawa, karena sejak orang-orang mengatakan 500 tahun ya, adanya suatu perubahan tadi. Itu kan setelah itu banyak pendatang menggunakan tata cara berdagang, kemudian dan yang lainnya, kemudian sampai membawa senjata. Nah, disitulah suatu perubahan itu terjadi. Proses kita seakan-akan dipisahkan dengan leluhur kita, gitu. Akhirnya terpisah. Dan makanya pada leluhur kita dari proses peradaban tadi, ya, yang tentunya kalau diruntut angka tahun saja, ketika itu kan 700 sudah ada pembangunan hal seperti itu. Dan tentunya dari hasil proses peradaban itu leluhur kita mempunyai banyak budaya adat yang sudah tertata. Artinya dengan salah satunya yaitu meninggikan derajat kemanusiaan. Karena manusia dibekali dengan pikiran, akal, juga jiwa. Ya, lengkap sebenarnya. Manusia itu sebenarnya makhluk yang sempurna. Sempurna sesempurna manusia loh, bukan mintanya bisa menguasai semuanya kan, tidak bisa kan. Kesempurnaannya terwujud berbentuk manusia.